Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dr. Randa Yaherlo Foe, MSI. Saya adalah dosen pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pembuatan video ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2024. Mata kuliah yang saya ampu adalah teori administrasi publik. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah teori administrasi publik membahas teori-teori administrasi publik dalam 5 paradigma yang diorbitkan oleh Nicholas Henry, dan 3 paradigma tersebut itu adalah All Public Administration, New Public Management, dan New Public Service. Kelompok teori administrasi publik dalam 6 dimensi administrasi publik. Mahasiswa mampu menjelaskan 5 paradigma administrasi negara dari Nicholas Henry. Yang kedua, CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan all public administration. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan 6 dimensi administrasi publik. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip good governance. Pertemuan pertama itu kita akan melakukan kontrak kuliah. Pertemuan kedua adalah materi tentang paradigma administrasi negara atau administrasi publik oleh Nicholas Henry. Pada tatap muka atau pertemuan yang ketiga, kita akan membicarakan all public administration. Dan pada pertemuan keempat, kita membicarakan materi tentang mewirausahakan birokrasi atau new public management. Selanjutnya pada pertemuan kelima, kita akan membicarakan tentang topik pelayanan publik baru atau new public service. Pertemuan keenam, kita akan membicarakan tentang reformasi birokrasi publik. Ketujuh, kita akan membicarakan materi administrasi negara ke administrasi publik. Dan pada tatap muka yang ke-8 itu adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 kita akan mengambil tema kebijakan publik sebagai dimensi administrasi publik. Pada pertemuan 10 kita membicarakan manajemen sebagai dimensi administrasi publik. Selanjutnya pada pertemuan ke-11 kita akan membicarakan tema tentang struktur organisasi sebagai dimensi administrasi publik. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 kita akan mengambil tema etika sebagai dimensi administrasi publik. Pertemuan ke-13 kita akan melanjutkan dengan lingkungan sebagai dimensi administrasi publik. Pada pertemuan ke-14 kita akan membicarakan tentang kinerja sebagai dimensi administrasi publik. Selanjutnya pada pertemuan ke-15 kita akan mengambil tema membicarakan tentang good governance dalam administrasi publik, dan pada pertemuan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Untuk menghasilkan kualitas pembelajaran dalam mata kuliah ini, teori administrasi publik, maka indikator penilaian terhadap mahasiswa
Yang pertama adalah tugas. Tugas ini 25%. Kemudian soft skill menempati 15%. Ujian tengah semester adalah 30% dan ujian akhir semester 30%. Prinsip penilaian dari saya adalah sebagai dosen adalah prinsip penilaian objektif dan progresif. Selanjutnya video pembelajaran teori administrasi publik. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi narasumber mitra saya. Karena saya memandang Anda bukan sebagai yang tidak mengerti tentang pelajaran atau materi ini, tapi Anda juga menjadi narasumber dan mitra bagi dosen. Pasti Anda juga di bagian Anda ini bercita-cita menjadi dosen, kan? Nah, saudara-saudara sekalian, kita ini tatap muka yang kedua. Tatap muka pertama kita sudah kontrak kuliah, sudah sangat perkenalan ya. Pada tahap yang kedua ini atau tatap muka yang kedua ini kita mau bicara tentang paradigma administrasi publik atau paradigma administrasi negara. Nah, untuk mata kuliah ini, untuk bahasan ini, capaian pembelajaran itu meliputi Ibu menjelaskan paradigma dikotomi politik administrasi. Ibu akan menjelaskan prinsip-prinsip administrasi negara. Ibu juga menjelaskan tentang administrasi negara sebagai ilmu politik, menjelaskan administrasi negara sebagai ilmu administrasi, dan menjelaskan administrasi negara sebagai administrasi negara. Semua topik ini kami sebagai dosen mempersembahkan pada mahasiswa, dan kami berharap ada satu interaksi timbal balik di mana Anda juga dapat memahami kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan paradigma administrasi negara atau administrasi publik. Anda harus memiliki kecerdasan dan tingkat intelektual yang tinggi untuk menjelaskan, karena Anda akan mengambil spesifikasi daripada teori administrasi negara di fakultas atau prodi administrasi negara. Nah, yang pertama adik-adik sekalian, apakah kita sudah bisa mulai? Oke, kita sebelum masuk kepada paradigma, kita perlu juga mengetahui tentang hakikat administrasi publik. Kita tahu dulu istilah dari administrasi publik. Apa sesungguhnya administrasi? Ada yang bisa menjelaskan ke Ibu? Oke. Nona namanya siapa? Stay. Stay, silakan Stay. Oke, good. Anda sangat bagus ya untuk menjelaskan itu. Jadi kita sebagai mahasiswa di prodi ini harus tahu betul-betul itu paling pertama apa itu administrasi. Kita jalan-jalan lagi di apa itu administrasi? Anda bisa melihat gampang administrasi. Kerjasama dua orang teknologi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kemudian setelah kita paham administrasi itu apa artinya, kita beranjak lagi ke istilah administrasi publik. Administrasi publik itu apa sesungguhnya? Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskannya? Oke, siapa namanya? Bro? Oke, silakan. Anda bisa berdiri kalau teman-teman ini banyak. Menurut saya administrasi publik itu berhubungan dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Administrasi publik berhubungan dengan pemerintah dalam hubungannya dengan pelayanan kepada masyarakat. Benar? Baik, sudah ada dua relawan yang menjawab ya dari diskusi kita ini atau tatap muka kita ini sepertinya makin bergairah.
Saya akan melanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu administrasi publik menurut para ahli. Jadi administrasi publik dan administrasi itu sendiri menurut para ahli itu banyak para ahlinya. Anda juga akan menjadi para ahli, betul tidak? Anda kalau betul terus dalam sains administrasi publik Anda akan menjadi ahli dari administrasi. Itu optimisme dalam suatu peradaban sains ya. Nah, kalau begitu, di sini ada pendapat dari beberapa tokoh, tapi saya pikir Anda bisa mempelajari sebagai tugas dari para ahli ini. Anda dapat mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan administrasi negara. Bisa? Bisa. Kerja mandiri bisa? Bisa. Ya, kalau Anda bertekad untuk kerja mandiri, berarti Anda akan menjadi yang terbaik untuk mempelajari. Anda akan menjadi mahasiswa yang begitu progresif untuk mendapatkan menimba ilmu pengetahuan. Bukan saja kami yang akan mentransformasi ilmu itu, tapi Anda juga sebagai narasumber mentransformasi bagi saya. Nah, sekarang kita mulai dari paradigma yang pertama. Paradigma yang pertama dalam administrasi negara atau administrasi publik itu adalah dikotomi politik dan administrasi. Sebelum kita masuk kepada dikotomi ini, apa yang dimaksudkan dengan paradigma? Saya tidak ingin mengangkat lebih tinggi lagi tentang filsafat paradigma atau paradigma dari Thomas Kuhn. Saya pikir itu nanti di semester mendatang Anda akan tahu. Tapi secara keseharian, paradigma itu adalah sudut pandang yang sistematis. Jadi bagaimana di dalam suatu fase orang-orang tertentu, para pembelajar mengalami suatu periode di mana isinya itu bisa menerangkan tentang sesuatu. Itu paradigma. Kemudian dikotomi itu apa artinya dikotomi? Dikotomi ialah apa? Yang bisik-bisik. Pemisahan. Jadi dikotomi itu adalah pemisahan yang tegas antara politik dan administrasi yang berlangsung dari tahun 1900 sampai 1926. Itu Anda harus tahu ya, episode itu harus tahu. Nah, siapa yang mempelopori ini dikotomi antara dikotomi politik dan administrasi? Siapa yang mencetuskan atau mempelopori? Dia adalah seseorang yang bernama Frank Goodnow and Leonard White. Ada yang biasa di dalam berbola kita bisa mengenal Frankie ya kan? Juga namanya juga Frank Goodnow dan Leonard, ada banyak di kita kan? Itu saya. Tapi ini Leonard White itu menelurkan, mendeskripsikan, mengorbitkan dua pendapat, dua perbedaan yang ekstrim, yaitu politik yang memiliki wilayah yang terpisah dengan wilayah administrasi. Padahal pada teori yang lain mengatakan bahwa tidak, ilmu politik itu adalah mother of science dari ilmu administrasi negara. Tapi lu bilang oke, lu mother of science, tapi lu harus berpisah ketika lu sudah menjadi dewasa dalam aktivitas dan kegiatannya. Lu harus berpisah. Misalnya begini adik-adik, ini yang paling real ya, di dalam komedi. Kita akan merekrut kader-kader bangsa, kader-kader politisi yang bagus kan. Itu namanya aktivitas politik. Rekrutmen politik sebagai salah satu fungsi partai politik. Kaderisasi macam-macam politik kan bukan sekarang bukan kata itu, tapi ini rekrutmen politik. Rekrutmen sebagai presiden, rekrutmen politik sebagai gubernur, rekrutmen politik sebagai bupati, rekrutmen politik sebagai wali kota. Siapa di antara kalian ini yang bakalan jadi wali kota atau bupati? Laki-laki perempuan? Angkat tangan. Siapa yang berkeinginan saja? Berkeinginan. Oke, ternyata kalau jawab masih selesai. Yang lain masih malu-malu.
Oke, bisa jadi di legislatif. Itu namanya fungsi-fungsi peran-peran politik. Nah, Kuntau bilang, begitu Anda selesai mengikuti suatu ritme atau suatu perhelatan politik, Anda akan dilantik kan? Betul ya? Para DPR dan presiden, bupati, kepala daerah, gubernur, kepala daerah, macam-macam itu akan dilantik. Begitu Anda dilantik pada hari itu, stoplah sudah Anda sebagai melakukan peran politik. Fungsi politiknya itu berakhir. Partai politik tidak ada hubungan lagi dengan orang-orang yang terlantik. Apakah benar? Apakah bisa terlaksana? Habis politik, berakhir politik. Begitu berakhir politik, menurut Kuntau dilanjutkan dengan kegiatan administrasi. Dilanjutkan dengan kegiatan administrasi publik. Lu hadir di sana sebagai gubernur, hadir di sana sebagai presiden, bupati, atau wali kota. Harus benar-benar berperan sebagai seorang administrator negara. Maaf ya Ibu, boleh minum? Apakah nanti Anda bisa menganalisis? Karena di lingkungan kita, Anda bisa lihat di bupati, di gubernur, di wali kota, apakah mereka tidak punya integritas lagi? Begitu habis saja putus hubungan. Apakah begitu? Kira-kira? Apakah begitu? Atau tidak? Tidak. Lebih tegas sedikit. Apakah begitu? Tidak. Karena dalam proses perekrutan politik ada jasa-jasa yang diberikan oleh partai. Ada jasa interaksi yang diberikan oleh para tokoh-tokoh politik, nasihat politik dan macam-macam. Ada tim sukses di sana. Anda tahu tim sukses? Pernah terlibat dalam tim sukses? Kalau sebagian kita pernah terlibat, berarti kita kan memimpikan. Kalau jadi bupati ya, lihat tolonglah lihat rakyat, itu idealismenya. Tetapi kalau orang yang berkorban benar-benar dalam pemenangan karena sekarang ini pemilihan umum secara langsung, yang berkontribusi pada kemenangan di dapil ini, di kalau legislatif di dapil, di tempat ini, maka tentunya secara manusia, bicara dari manusia, kita memiliki hutang budi kepada kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu. Disinilah potensi terjadinya interaksi, baik positif maupun negatif setelah Anda menjadi wali kota, menjadi pejabat eksekutif. Tapi Kuntau tidak memandang seperti itu. Kami menghargai pandangan Kuntau. Dia ada idealisme yang dia bilang kalau kita sudah habis jangan bawa orang ke dalamnya, karena akan ada nepotisme, korupsi dan macam-macam, konspirasi dan macam-macam yang akan menderitakan rakyat. Benar juga ya, pendapat dari itu. Karena ketika kita melayani kepentingan kelompok kita pada saat kita memerintah, berarti kepentingan umum itu kita abaikan dan Kuntau tidak mau dulu. Biar lu profesional sebagai seorang administrator negara. Oke. Singkat saya memberikan pandangan seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda? Yang tentang paradigma tanggapan Anda bisa menjelaskannya sendiri atau? Oke, Alvin, ya. Sebelumnya saya sangat setuju dengan pendapat seharusnya sebagai administrator harus berhubungan dari politik. Tetapi kalau misalnya dalam prakteknya biasanya politik dan administrasi itu sangat berkaitan, apalagi kita bisa lihat dari orang-orang yang di administrasi misalnya gubernur, wali kota, presiden dan sebagainya dalam bidang politik itu pasti mendahulukan partai politik karena adanya undang-undang politik. Iya, karena dia dicalonkan oleh partai politik, ya kan? Bagaimana kita langsung mengguntingnya? Tidak bisa. Itu sangat sulit. Walaupun idealisme itu Kuntau itu ada supaya bisa hadir sebagai pelayan masyarakat, bukan lagi sebagai pelayan partai politik. Ya, oke, terima kasih ya Nonya, itu tanggapan yang bagus. Masih ada tanggapan lain? Saya persilakan. Persilakan. Masih ada tanggapan lain? Karena ini menarik, mata kuliah ini, paradigma ini menarik. Kalau kita mengetahuinya dengan baik. Oke, kalau belum ada, Ibu bisa lanjutkan ya ke paradigma yang kedua. Oke, paradigma yang kedua. Di sini pada paradigma yang kedua,
tersayang, baik laki-laki dan perempuan, yang saya lihat kenapa tersayang? Karena saya lihat Anda begitu antusias, binar-binar matanya tersenyum, yang cowok-cowoknya. Ini generasi yang sangat intelektual yang sangat baik. Saya sering dan senang menanamkan optimisme intelektual di Anda. Saya sedang menggiring Anda supaya ketika suatu waktu Anda menggantikan saya di sini, bahkan lebih hebat lagi sampai profesional. Kalau itu sudah ada di dalam sanubari dari teman-teman yang menggambarkan proses presentasinya. Oke, paradigma yang kedua. Di sini paradigma yang kedua adalah prinsip-prinsip administrasi negara yang berlangsung dari tahun 1927 sampai 1937. Anda sudah lahir belum? Belum. Saya saja masih di awal-awal. Karena kelahiran itu tahun 62 ya kan. Nah, jadi berarti itu nenek-nenek kita kan atau leluhur kita. Tetapi seorang ahli yang bernama Willoughby, namanya bagus kan? Willoughby ya, bagus. Itu dia menerbitkan bukunya Principles of Administration. Kemudian diikuti oleh Luther, Gulick, dan Linda Ulrich. Ini kayaknya namanya dari Jerman. Kita menerami bersama lagi ya. Ulrich mengajukan 7 prinsip administrasi negara atau administrasi publik dalam anagram singkat yang disebut dengan POSCO. Ada yang sudah pernah mendengarkannya? Sudah ada? Ya, terima kasih. Nah, yang pertama 7 POSCO itu yang pertama planning. Planning itu apa? Yang kedua organization. Anda sudah tahu, berarti tidak perlu ajar lagi. Nah, ketiga itu saving itu apa? Staff. Ya, benar, berhubungan dengan pegawaian. Kemudian directing ini boleh dilakukan oleh top manager atau top leadership, seorang pemimpin atasan, seorang pemimpin di tengah, middle management, seorang pemimpin yang di bawah. Jadi di bawah pada tingkat bawah manajemen, bawah administrasi juga ada pemimpin. Itu setiap ada divisi-divisinya, bagian. Itu harus mengarahkan orang-orang yang dipimpin sekecil apapun orang-orang. Kemudian koordinasi, itu artinya koordinasi, oke, reporting. Laporan. Jadi membuat laporan ini bukan asal bapak senangnya, asal baik-baik, tapi laporan yang benar-benar dikerjakan. Itu didasari oleh akuntabilitas dan transparansi. Laporannya harus transparan, laporannya harus memiliki pertanggungjawaban moral, laporannya harus baik, jangan hanya sekedar lapor. Maksudnya dari prinsip ini. Kemudian yang terakhir budget. Budget itu apa? Ya, penganggaran. Kalau tanpa penganggaran, apakah kita bisa melaksanakan suatu program yang telah direncanakan? Tidak. Tapi kita butuh penganggaran, pembiayaan untuk membiayai kegiatan yang kita sudah canangkan, yang administrasi publik sudah rencanakan. Sudah ada organisasinya, misalnya tentang di daerah kita ini apa yang paling organisasi atau apa namanya perencanaan yang termasuk mendesak itu tentang persoalan sanksi, ya dong? Persoalan apa lagi? Gizi buruk. Persoalan apa lagi? Air. Persoalan apa lagi? Yang mendesak pendidikan. Persoalan apa lagi? Iya, kejahatan. Ada persoalan tentang kemiskinan ekstrem. Bayangkan, sudah miskin tapi ekstrem lagi. Tapi kita yang ada di daerah timur ini tidak boleh merasa kecil hati, karena kita punya potensi yang luar biasa, termasuk potensi sumber daya alam, potensi pariwisata, tetapi itu belum tereksplor, belum dieksploitasi untuk kemaslahatan banyak orang. Ya, kita berharap bahwa anda ini adalah pemegang tubuh pimpinan di kemudian hari untuk bagaimana melihat sumber daya alam yang tersedia di timur dan NTT. Oke. Saya pikir paradigma itu saya singkat sampai di sini saja. Bagaimana tanggapan dari mahasiswa itu? Saya persilakan.
Ada respon, ada pertanyaan. Iya, silakan orang saya. Farah, silakan Farah. Yang dijelaskan tadi budget itu sangat penting itu dalam organisasi. Dari saya sendiri, budget itu penting karena untuk mengimplementasikan rencana-rencana yang telah kita buat itu tentu perlu anggaran dan prioritas dan sehingga budget ini sangat penting dalam kontrol. Jadi prinsip-prinsipnya semua 7 prinsip ini penting, tapi yang terakhir budget juga akan membiayai prinsip-prinsip yang lain. Oke, masih ada yang lain? Oke, silakan. Harus. Terima kasih. Menurut saya dari 7 prinsip ini merupakan prinsip yang sangat penting dan memiliki hubungan yang berkesinambungan. Misal di prinsip yang ke-7 budgeting atau penganggaran, dia harus memiliki perencanaan yang baik sehingga apa yang dianggarkan menjadi tepat sasaran. Ya, perencanaan yang baik harus dilanjutkan dengan organisasi dan macam-macam. Yang terakhir baru kita sampaikan. Oke, ada tambahan ya? Berikan sedikit mungkin di bagian fokus dari ketujuh prinsip yang ditemukan oleh Bui dan juga Bui. Yang pertama dari masalah perencanaan, di mana itu fokusnya tuh lebih kepada mengembangkan tujuan dan strategi maupun siasat yang jelas dan pasti untuk mencapai tujuan. Yang kedua, organizing atau organisasian, di mana fokusnya itu mengorganisasi sumber daya yang ada dan juga struktur dalam organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Ketiga, staffing atau pengangkatan, dalam hal ini staff ataupun sumber daya manusia yang ada. Fokusnya untuk mengangkat sumber daya yang sesuai dan juga berkompeten, yang dalam hal ini terkenal dengan spesialisasi dalam bidangnya yang berguna bagi kemajuan dari organisasi. Keempat, directing ataupun pengarahan, yang dimana fokusnya adalah untuk mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan juga efisien. Kelima, koordinatif atau koordinasi, fokusnya mengkoordinasikan segala bentuk kegiatan dan sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang keenam, reporting ataupun pelaporan, fokusnya mengumpulkan segala jenis atau melaporkan segala jenis informasi yang dianggap penting ataupun krusial yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Dan yang terakhir, budgeting atau anggaran, fokusnya untuk mengembangkan dan mengelola anggaran yang sesuai dengan efisien untuk kemajuan organisasi. Oke, jadi tadi saya punya prinsip ya bahwa mahasiswa itu adalah mitra dan narasumber. Kalian ini bagus semua, terutama dulu. Jadi ternyata saya hanya memberi korek api saja, ada yang menyalakannya dalam proses pembelajaran. Jadi jangan tergantung kepada dosennya, tapi Anda benar-benar luar biasa gitu. Karena sekarang ini zaman Anda sudah lebih enak dari zaman saya. Di semua lini itu terbuka untuk bagaimana pengetahuan itu dikembangkan. Oke, berarti kita sudah sampai pada tingkat paradigma, baru saja paradigma yang kedua, dan kita akan menyelesaikan sampai dengan paradigma yang ketiga. Sekarang saatnya kita sampai pada paradigma yang ketiga. Paradigma ini berlangsung dari tahun 1950 sampai 1970, yaitu administrasi negara yang tadinya prinsip-prinsip administrasi negara itu menjadi berada di bawah naungan atau administrasi negara menjadi ilmu politik. Bagaimana? Secara praktis Anda setuju tidak? Kita bernaung di teman-teman di gedung sebelah sana yang ilmu politik. Ilmu kita bernaung di sana memang tidak? Ya. Itu secara praktis. Tapi kita sedang belajar teori. Dan para ahli mengatakan fase paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi dan politik, antara politik dan administrasi. Karena hal itulah administrasi pulang kembali ke peradaban ke ibu kandungnya atau hidupnya, yakni ilmu politik. Jadi ilmu politik itu adalah mother of science. Mengapa di dalam mata kuliah kita di prodi ini ada begitu banyak ilmu politik? Karena kita kan tidak bisa menyangkali bahwa mother of science pada ilmu administrasi adalah ilmu politik. Tetapi hati-hati karena engkau sudah memperingatkan kita ada batas. Tetapi dalam paradigma yang akan datang ini akan ada lagi penyadaran kembali untuk
para ahli berpikir daripada kita mesti menjadi subkoordinasi. Apa itu subkoordinasi? Koordinat sentral. Kalau subkoordinasi itu menjadi bagian lagi dari koordinat yaitu ilmu politik. Kalau begitu kita tidak bisa mandiri, kita tidak bisa independen. Kita akan berada terus di bawah peraturan dari kehidupan kita. Oleh karena itu sebaiknya kita mandiri, kita berpisah dari ibu kandung secara dalam pencampuran ilmu, tetapi sesungguhnya kita tetap mengakui bahwa ilmu politik itu adalah matematika, sains dan pendidikan. Supaya punya relasi. Ketika kita menganalisis semua kebijakan yang akan kita telurkan dalam kebijakan administrasi negara, kita mengerti perspektif politik sangat juga bisa dominan di dalam langkah-langkah yang kita akan menempuh dalam kebijakan administrasi negara. Sangat dominan di politik itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Yang dilihat dalam proses demokrasi politik itu apa keinginan kita? Artikulasi kepentingan kita kan sudah belajar di pengantar ilmu politik. Bagaimana kita mengerti artikulasi, mengartikan kepentingan daripada rakyat di dalam kebijakan yang akan kita telurkan. Bagaimana kita mengagregasi, kita menghimpun, oh ini kebutuhan air, ini kebutuhannya jalan, ini kebutuhannya sekolah gratis, ini kebutuhannya perlindungan, ini kebutuhannya sarana dan prasarana, bahkan sampai dengan kebutuhan kita bagaimana mencegah stunting. Jadi berarti walaupun kita itu administrasi negara, sebaiknya kita juga berlindung di dalam ilmu politik pada paradigma yang ketiga. Akhirnya paradigma ini diragukan dan ditolak dan kita muncul pada paradigma keempat. Tetapi sebelum itu ada yang mahasiswa yang masih ingin memberi respon, bertanya. Saya lihat saudara punya gestur dan penampilan dan sangat menarik dari perkuliahan ini. Silakan, ada yang memberi respon paradigma ketiga ini. Oh, Angela, silakan Angela. Iya. Yang dijelaskan oleh Ibu, dia ingin adanya keterpisahan. Tetapi pada paradigma ketiga ini Dia ingin gabung kembali sampai keluar. sebagai ilmu politik. Bisa dijelaskan kenapa dia ingin bergabung kembali? Oke, pertanyaan ini juga Andra tidak bisa mampu menjawab ini. Pertanyaannya sangat bagus ya dari saudara Angela. Nah, mahasiswa yang lain mengikuti ya, juga punya respon yang sama ya tentunya. Jadi begini, bagaimana saudara kalau misalnya sudah dewasa? Apakah saudara ini saya akan contoh yang ini mau menikah? Mau. Sampai sini yang mau menikah? Yang tidak mau menikah mana mau jawab? Nah, begini adik-adik. Kalau kita sudah menikah, ini percontohan yang sangat aktual ya, aktual. Terus kita masih gabung lagi kalau ingat. Walaupun itu mama kandung, ibu kandung, bapak kandung. Tapi kalau enak karena kita sudah harus sendiri kan. Kita tidak akan mengakui bahwa dia sebagai ayah dan bapak kandung kita. Tapi supaya kita lebih bebas beraktivitas, berkreasi, otonom, independen, tetap menyayangi orang tua kita, maka kita harus bisa kan? Kita bikin rumah sendiri, otonomi kan bikin keluarga sendiri. Ini juga dia mau bikin keluarga sendiri, yaitu keluarga administrasi negara. Di paradigma keempat ini, sampai paradigma keempat ya? Iya, udah paradigma keempat sekarang. Oleh karena itu dia bilang, oh tidak bisa, mama saya, bapak, saya harus bisa. Oh tidak bisa, para pemikir bilang, oh tidak bisa kita bergabung terus dengan ilmu politik. Maka pada paradigma keempat, para ahli ini menelurkan paradigma negara, administrasi negara atau administrasi publik sebagai administrasi. Udah usah bisa bikin rumah sendiri administrasi. Tapi apakah di sini tidak ada hambatan lagi, tidak ada pemikiran lain lagi sebagaimana yang tiga paradigma yang lain? Oh ternyata ada. Karena di administrasi saja, walaupun secara analog itu administrasi, itu apa administrasi tadi? Tadi siapa yang mengatakan administrasi? Bos, kita ingin mencapai suatu tujuan bersama, tujuan yang baik dari kepentingan rakyat. Maka kita
sendiri ada administrasi privat dan administrasi bisnis, ya kan? Administrasi negara yang berdiri sendiri. Sementara kalau saya mengelaborasi, mengkonsultasikan dengan prinsip-prinsip lain dalam administrasi negara ini pada masa all public administration. Jadi ini sama seperti masih pada all public administration, di mana public administration itu bersifat sangat birokratis, bersifat sangat feodal, bersifat sangat formal, bersifat sangat legal. Itu berarti birokrasi Weber berlaku dari sini. Birokrasi yang formal, yang mementingkan efisiensi, yang mementingkan apa lagi? Selain efisiensi, kita akan dengan efektivitas. Apakah pada tataran ini kalau kita memang misalnya efektivitas begini, kita ke rumah sakit ya sudah dibutuhkan BPJS itu namanya, tapi belum melayani orang yang sakit. Para administrator di tingkat level bawah atau level sedang, dia bilang kalau musuh BPJS-nya di bank, bayar dulu di bank, baru Anda datang di sini. Itu bagaimana? Coba bagaimana? Sangat ketat dengan efisiensi dan efektivitas. Supaya Anda terdaftar, Anda bisa terdaftar dalam sistem supaya Anda bisa dilayani. Padahal orang ini beberapa saat tadi mungkin sudah absen ya. Ini yang praktis. Oleh karena itu dia pikir-pikir, kalau efisiensi terus, efektivitas, apalagi efisiensi terus, formal terus, apalagi birokrasi yang mementingkan segala macam, rentang kendali dari satu birokrasi ke birokrasi yang lain, itu kan birokrasinya web. Nah, maka kapan kita bisa melayani administrasi negara, administrasi publik, bisa melayani kepentingan rakyat yang juga mendesak ini? Nah, pada saat yang bersamaan muncullah suatu episode atau suatu masa di mana terjadinya demokratisasi di segala bidang. Orang menuntut bersorak-sorak melakukan tuntutan di mana-mana, tolong perhatikan kepentingan saya di negara kita. Akhirnya para pemimpin berpikir lagi, wah kalau kita pakai paradigma administrasi negara sebagai administrasi ini kita bisa payah. Oleh karena itu ada pemikiran baru, dan pemikiran itu merupakan pemikiran yang terakhir dalam paradigma yang kelima. Sebelumnya ada pertanyaan, saya mempersilahkan dulu Mas yang bertanya tentang paradigma yang keempat. Ada yang lain? Yang mau tanya, silakan angkat tangan. Angkat tangan, siapa? Nanti saya yang bisa melihat kira siapa yang sudah pernah. Oke, kalau gitu saya beri kesempatan kepada Mbak Suha. Baik, terima kasih atas waktu dan menyaksikan pada saya. Nama saya Baskara. Sini bagi saya setuju dan benar bahwa paradigma total itu di mana bahwa administrasi negara sebagai administrasi yang naturalisasi pada itu yang mementingkan sebagai efisiensi dan efektivitas. Tapi menurut saya faktanya itu di lapangan administrasi negara itu terlalu kaku dan formal. Oh, kaku dan formal. Ya, maka administrasi negara akan berpengaruh pada demokrasi di suatu masyarakat. Jadi bagaimana pandangan Ibu terhadap hal tersebut? Oke, baik. Jadi ini paradigma apa? Kalau saya punya pandangan seperti ini Bapak sekarang. Jadi gini ya, bahwa administrasi negara para teoretisi ini sudah memikirkan paradigma yang pas seperti apa. Karena ada dinamika dan perubahan benih terus, perubahan di tingkat lokal dan nasional. Kalau kita menjalankan paradigma dengan birokrasi Weber yang ketat, memang baik, harus dipertanggungjawabkan. Memang efisiensi itu sesuatu yang baik, karena harus ada pengamatan. Memang efektivitas itu sesuatu yang baik, tapi apakah masih menyisihkan soal peri kemanusiaan? Tidak, jangan sampai kita mengandalkan aturan kemudian kemanusiaan dan kepentingan rakyat itu kita abaikan. Seperti tadi yang dicontohkan, kalau datang ke rumah sakit BPJS, kemudian mana BPJS? Apa silakan dibayar atau bukan BPJS atau silakan dibayar di bank, kemudian datang sudah formalitasnya jadi baru dilayani. Itu tidak boleh. Kita melihat bahwa masyarakat itu sebagai pelanggan itu sudah tidak boleh lagi, karena masyarakat bukan sebagai pelanggan. Nanti di episode berikutnya akan dijelaskan bahwa masyarakat itu adalah pemilik kedaulatan, bahwa negara itu harus melayani kepentingan rakyatnya. Biar dia miskin atau dia kaya, dia ada uang atau tidak, dia adalah pemilik kedaulatan itu sendiri. Penyumbang terbesar daripada pajak kan dari rakyat, bukan rakyat yang besar-besar, bukan rakyat yang
gerobak dan macam-macam, itulah mereka yang membayar pajak, yang memberi kontribusi pada negara. Sehingga pelayanan itu harus punya kesetaraan, ekualitas. Nah, itu di paradigma yang keempat. Dan sekarang kita sampai di paradigma yang terakhir ya, dari paradigma dalam administrasi publik, yaitu paradigma yang kelima, administrasi negara sebagai administrasi. Para di sini ini merasa punya kebanggaan dari traveling science untuk membentuk paradigma yang terakhir ini. Itu kita berjalan cukup jauh dari paradigma yang pertama, paradigma yang kedua, paradigma yang ketiga, paradigma yang keempat, paradigma yang ketiga itu kayak kita sudah kembali putus asa. Kita kembali lagi menjadi saja, kita tetap datang ke ibu kita saja. Tetapi putus asa itu akan mendapatkan optimisme baru. Administrasi adalah administrasi publik adalah administrasi. Dan sekarang kita sampai di paradigma yang kelima, administrasi negara sebagai administrasi negara sebagai administrasi negara. Jadi dalam perjalanan yang panjang itu adik-adik, kita melewati masa-masa turun naiknya paradigma itu, dan akhirnya para ahli menemukan yang tadi di sana apa namanya, Bruno, ya namanya siapa? Dan Bruno dan para ahli yang lainnya yang tidak sempat disebut dari sini, itu memasuki pada etape paradigma yang kelima, mengikuti dari paradigma pertama sampai kelima, bahwa administrasi negara adalah administrasi negara. Itu entitasnya jelas. Kita sudah memiliki pribadi sebagai sains. Kita sudah memiliki kebanggaan pribadi, punya otoritas sebagai pribadi. Kalau kita memiliki otoritas sains, berarti kita itu sudah otonom. Kita bukan label-label lagi di ilmu politik atau ilmu administrasi yang ada di administrasi privatnya. Kita sudah menjadi ilmu yang mandiri. Berarti izin lagi ya 2 kali ini, udah mau ya. Nah, di administrasi negara sebagai administrasi negara ini kita sudah fokus karena kita sudah otonom, kita sudah independen kan? Ya tidak, independen. Paradigma yang benar. Sudah otonom tidak? Nah, oleh karena itu kita ini sebagai pejabat negara, kita sudah memiliki otoritas sebagai pejabat negara yang mengadministrasikan seluruh tugas-tugas kenegaraan. Siapa yang tidak memiliki kebanggaan, baik sebagai ilmu maupun sebagai sains maupun sebagai dalam praktis? Kita ini pejabat negara karena sudah administrasi negara. Kita lah yang akan melayani kepentingan rakyat, tidak ada lain lagi. Maka kalau ada korupsi, nepotisme, ada perselingkuhan dalam politik, dalam administrasi, ada yang namanya korupsi, nepotisme dan macam-macam yang pernah terjadi secara kemaksiatan administrasi, itu kita harus sadar bahwa kita ini pejabat negara yang harus melayani kepentingan para rakyatnya untuk mencapai tujuan. Kalau kita seperti tikus yang makan habis budget anggaran negara, maka kita seperti layaknya seperti tikus. Oleh karena itu di pendidikan manajemen anti korupsi yang saya juga ajarkan, saya bilang moralitas itu dibagikan itu menjadi seorang yang anti korupsi. Betul. Seorang pejabat negara yang good governance, good government harus anti korupsi. Kalau kita punya tercatat itu akan bisa. Nah, kalau tidak ya tidak bisa. Dan ini paradigma yang kelima. Kita itu akan bekerja setiap hari untuk menelurkan kebijakan atau polais praktikal kepentingan masyarakat secara pragmatis praktikal. Dia butuh, aduh ibu, kalau bapak, tolongnya air bersih, kami minum air dari air yang kotor. Tolonglah anak saya tidak bisa sekolah. Makanya sudah ada pendidikan wajib 9 tahun. Saya tidak bisa pergi, kesehatan saya ada buka puskesmas, ada buka segala macam kebijakan yang gratis.
sisi lain dari administrasi negara sebagai administrasi negara dalam masa new public service. Semuanya pelayanan publik yang baru, yang melayani rakyatnya, pendidikannya gratis, sekolahnya gratis, rumah sakitnya gratis, ada beras macam-macam. Tetapi kalau sebagai mahasiswa kita kritis sebagai ini mestinya harus menjadi daerah wilayah yang afirmatif saja, yang sementara. Karena ini akan membawa dilema baru bagi masyarakat, di mana masyarakat punya memiliki ketergantungan. Kemandiriannya tidak. Hasil penelitian kan mengatakan orang-orang di sana, penelitian mahasiswa akan mengatakan orang enggan membuka lantai rumah karena dia merasa mungkin dia tidak dapat proyek apa namanya rumah dia biar saja kita miskin. Nah ini sisi gelap atau sisi lain yang perlu dikritisi, tapi bahwa bantuan menggratiskan kepada masyarakat yang miskin dari segi semuanya dalam masyarakat maupun yang lain-lain adalah suatu idealisme, suatu visi besar dari pemerintahan yang otonom, pemerintahan yang mandiri, yang mempentingkan kualitas. Oke? Masih ada? Silakan saya beri kesempatan kepada paradigma yang lain. Iya. Tadi itu sempat singgung ke otonom. Saya tanya apa yang dimaksud dengan otonom administrasi negara pada paradigma yang kelima ini otonom, mungkin kita sudah mandiri, kita sudah mandiri ya kan, dan pekerjaan kita itu menelurkan kebijakan publik yang pro pada rakyat. Bukan kita menyisipkan kepentingan kita dalam planning kebijakan publik. Ini ada apa namanya studi banding itu dikasih banyak studi banding. Ya studi banding itu yang signifikan di dalam kita menetapkan kebijakan dan implementasi kebijakan. Sudah? Cukup kuat atau? Oke. Baik, berarti dengan demikian kita punya pemaparan materi dari pertama sampai sekarang ini sudah selesai. Kita tepuk tangan dulu kita. Oke. Dan saya ingin closing statement bahwa selamat berbangga ya pada mahasiswa administrasi negara. Kelak engkau menjadi pengambil keputusan, pengambil kebijakan administrasi negara untuk mengimplementasi kebijakan itu pada rakyat. Kita bangga tidak menjadi berpihak pada rakyat? Bangga tidak? Bangga. Oke, terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua dalam pencarian ilmu pengetahuan dan pada saatnya kita akan memanen ilmu pengetahuan itu sendiri. Terima kasih dan saya kembalikan atau saya akhiri pertemuan kita di siang hari ini dengan optimisme yang tinggi. Oke, kampus merdeka. Oke, kampus merdeka belajar bilang, saudara bilang merdeka belajar, kampus merdeka. Oke, merdeka belajar. Kampus